itu bisa seperti saya ngasih ke orang lain dengan cara seperti itu juga. Karena ada yang memperhatikan. Jadi saat mereka main PS mungkin iseng begini ngeliat kita bertiga ngewirid, dia kaget mungkin. Nah, ada keanehan nih. Jadi waktu saat saya puasa kan, waktu pas puasa 7 hari itu, iya, yang mati geni. Jadi kita kan bertiga tuh. Jadi ada teman saya. Jadi kan waktu kita bertiga kan puasa misalnya sebelah sana nih wiridannya, karena dia kamar kita kan besar tuh. Nah mereka masih sebelah sini nih lagi main PS tuh. Jadi ada salah satu teman saya mungkin nyelinguk atau ngelihat secara spontan gitu. Kata dia sih, dia bilangnya sesudah besokannya ya, setelah beres puasa. Dari kita bertiga, dia ngelihat cuman saya yang ngambang. Jadi mungkin sekitar segini lah. Ngambang itu maksudnya terbang. Oh, terbang. Iya, mungkin segini lah ya tingginya. Segini. Jadi mungkin kan walaupun segini juga kan di atas sejadah kelihatan dong ngambang. Iya, kelihatan. Karena kata dia jelas banget ngambang. Tapi dia nggak langsung bilang, cuman diem aja, dia nggak bilang sama yang lain. Dia tetap main PS, ya kan, seperti itu. Nah besokannya baru bilang ke saya. Nah mungkin waktu itu yang tadi saya bilang ya, saya kan baru 500-an berhenti, istirahat dulu. Nah kita mulai lagi, ya kan. Nah itu pas mulai lagi, mungkin pas mau ke 1000 kali ya. Kang Arya itu ngerasa nggak kalau lagi ngambang gitu? Enggak ya. Kita ngerasa ya kita enak wiridan aja. Wiridan aja. Kita nggak ngerasa, nggak merhatiin oh gua ngambang nggak ya. Kayaknya kalau ngerasa wah gua ngambang kayaknya udah berhenti kali-kali tuh. Berhenti dulu, bener ngomong. Nah seperti itulah. Singkat ceritanya, tadi dulu ngopi dulu. Ngopi dulu. Iya aus. Kalau boleh ngerokok kayaknya ngerokok, tapi gak enak ya. Nah seperti itulah waktu saya menjalankan hijab akbar waktu puasanya. Bukanya kan besoknya pagi. Nah besok pagi waktu pertama kali buka, dianjurkannya kan minum air putih. Ya, setelah air putih dianjurkannya memakan 1 sendok ketan hitam dulu. Oh, 1 sendok ketan hitam. Jadi sebelum makan apa-apa, sesudah air itu ketan hitam dulu, harus ada itu. Iya, buburnya ya. Terserah mau campur santan, mau enggak juga nggak apa-apa. Nah setelah makan 1 sendok, adapun mau makan yang lain bebas, mau ngerokok boleh, ataupun mau makan ketan hitam lagi juga sampai kenyang. Yang penting awal itu aja minimal 1 sendok. Nah filosofinya sih itu untuk menguatkan, mengeratkan keilmuan di badan kita, seperti itu. Nah itulah contohnya, misalnya waktu saya mengamalkan hijab akbar. Keanehannya selain yang tadi itu ada lagi nggak yang dilihat oleh teman-teman Akang gitu? Ada nggak yang keanehan yang lainnya gitu? Kalau untuk keanehan secara kasat mata ya, teman-teman saya bilang itu aja. Dia ngeliat saya ngambang ya sekitar 2 jari dah. 2 jari saya kan kecil. Itu kira-kira ke hari keberapa itu Kang? Yang apanya? Yang ngambang itu yang kelihatan pas mati geni. yang ketujuh itu. Tangan saya kan kecil. Nah sedangkan yang ngomong itu tangannya gede. Ya mungkin bagi saya 3 jari kali ya. Tangannya gede, jempol semua kalau menurut saya ya. Seperti itu. Nah itulah waktu hari terakhirnya yang saya alami, kata yang melihat gitu. Kalau untuk keanehan secara nyata ya. Cuman karena pada saat itu kan mereka juga banyak murid-murid saya ya. Jadi udah ada yang mata batinnya kebuka, ya secara gaib pun banyak sebenarnya keanehan. Jadi waktu saya puasa atau wiridan, kita bertiga itu kan, jadi dikelilingi entah itu bangsa rohania, entah itu mungkin para leluhur, ataupun mungkin itu khodam dari hijab akbar itu sendiri. Karena saya juga nggak memperhatikan, kita kan fokus wiridan, tapi mereka memperhatikan, banyak yang datang gitu, yang mengelilingi prosesnya wiridan seperti itu. Berarti setelah hijab akbar yang ke-7 hari itu, kemudian ada nggak reaksi setelah 7 hari itu, entah itu kayak apa gitu? Kalau untuk reaksi puasa begitu kan
semakin hari semakin seperti diperas kan. Iya tadi. Tapi begitu mata gini itu beres, Biasa. itu hilang semua. Hilang semua. Iya, yang awalnya kita, badan udah kayak remuk, tapi begitu kita minum air dan sesendok ketan hitam, itu hilang spontan, cus. Nah logikanya setelah mati gini, kan kita begadang tuh, Iya. harusnya ngantuk dong. Itu malah kita nggak ada rasa ngantuk, seger, Oh, seger. seger, nggak ada rasa ngantuk, nggak ada rasa lelah. Itulah yang saya alami. Kalau tadi kan yang ngambang orang lain yang lihat, tapi kalau yang saya alami itu tidak ada rasa ngantuk. Berarti untuk mengerjakan hijab akbar itu ada caranya, yang dari awal itu ya puasa 7 hari, setelah itu Selesai. Adapun nanti di lain hari mau mengulang puasa lagi, bebas. Ibaratnya. Berarti awalnya. Berarti selain puasa juga bisa cara tadi yang istilahnya dicangkok, yang istilahnya gitu ya. Ya maksudnya itu perbedaannya itu seperti apa ya? Apakah yang dicangkok itu yang dikasih oleh seorang yang emang dari awal belajarnya atau bagaimana itu Kang? Ya, jadi seseorang yang belajar seperti dicangkok, yaitu seperti yang di video sebelumnya, biaran dapatnya dari saya. Dan saya pun nggak mungkin bisa mencangkok keilmuan kalaupun saya tidak menjalani puasa ini. Gitu, seperti maaf, yang lain misalnya belajar dari saya secara dicangkok, misalnya beli matangnya atau beli bibitnya lewat media air. Mereka belum tentu bisa seperti saya ngasih ke orang lain dengan cara seperti itu juga. Karena ada metode, karena itu metode khusus yang saya terapkan. Gitu, karena ya saya juga ngelihat zaman sekarang orang melihat puasa enggak memberatkan kan. Iya benar ya, jadi nanti mereka nggak ada jadi belajar dengan 1000 alasan, cuman yang paling utama ya alasan mereka, gua nggak kuat puasanya, gua nggak kuat ibadahnya 1000 ya semalam, buset berapa jam tuh. Tapi kalau seperti itu, menurut Akang pribadi itu lebih baik kita belajar dari awal atau emang seperti tadi diberikan gitu? Ya sebenarnya mau diberikan atau belajar dari nol seperti saya sebenarnya nggak ada bedanya dari segi kualitas. Cuman kan yang membedakan gini, yang misalnya belajar dengan secara dicangkok dari saya, kekuatan mereka bergantung dari kekuatan saya. Maksud gini loh, seperti pohon aja. Misalnya kalau kita nyangkok buah yang asam, pasti hasilnya asam kan. Tapi kalau kita nyangkok buah yang manis, hasilnya manis. Nah seperti itu, mereka pun kalau misalnya saya rasanya asam, mereka pun asam. Kalau saya manis, mereka pun manis. Cuman yang membedakan gini loh, dari segi sensasi melakukannya, pengalamannya. Jadi mereka nggak ada cerita mungkin ke anak cucu atau ke murid mereka. Ini loh waktu zaman gua belajar ini tuh seperti ini loh rasanya. Gitu kan. Adapun nanti masalah pengaplikasian sama lah ya, baik ya secara puasa maupun secara pengisian tadi dengan media air. Cuman untuk masalah pengalaman itu bergantung dari pribadinya masing-masing. Pengalaman mengaplikasikannya tergantung dari dirinya sendiri. Misalnya dengan si A dan si B pasti beda, karena setiap manusia kan berbeda-beda. Nggak mungkin ada manusia yang benar-benar 100% sama. Seperti itu. Gitu. Minum dulu Kang, minum. Ya sambil santai kita minum dulu. Ya kan kita ngomong haus ya. Iya haus juga ya. Seperti itu. Dari awal sampai sekarang belum minum. Iya. Apalagi tadi kan kita harus mampir-mampir ngobatin orang di perjalanan sampai ke sini kan pasti haus. Kita belum minum, makanya tadi saya minum kopi, minum air putih. Oke, lanjut. Apa lagi yang mau ngajarin? Gini kan contoh tadi kan ada yang cangkok, kita balik lagi dari kayak tadi. Ya, oke. Kemudian contohnya akan yang memberikan, contohnya saya mintalah gitu ke hijab akbar gitu kan. Terus diberikan oleh Akang. Nah hijab akbar itu dia seperti apa sih kan, masuk ke diri kitanya seperti apa, keuntungannya itu seperti apa, dan misalnya kekurangannya dan kelebihannya itu seperti apa memiliki hijab akbar itu. Jadi pertama kita berawal dari proses pengisian ya. Iya proses. Jadi kan misalnya nih kita dengan media air 1 gelas ini. Iya. Jadi pertama yang saya isikan kayak ini
ini misalnya air ruqyah dulu, saya kasih air ruqyah dulu, saya masukkan energi untuk meruqyah. Tujuannya apa? Untuk membersihkan energi-energi negatif ataupun hal-hal jahat di badan seseorang yang mau diisi. Ini tahap awal. Setelah itu saya isikan lagi kepada air ini tahap untuk pemantasan wadah. Maksudnya gini loh, kalau wadah seseorang itu misalnya 30, tapi energi hijab akbar yang mau saya masukkan 50, kurang dong. Makanya dibesarkan dulu supaya muat hijab akbar masuk ke dalam badan seseorang itu, ya kan. Nah, tahap ketiga barulah hijab akbar itu dimasukkan ke airnya. Iya, setelah itu barulah diminumkan kepada seseorang yang mau belajarnya. Nah, begitu pun masuk, setelah diminum, ya yang mereka rasakan dengan nano seperti yang kemarin video sebelumnya yang Bang Jo itu. Ya kurang lebih seperti itulah yang dirasakan. Seperti itu. Nah, nanti untuk masalah manfaatnya dari hijab akbar itu sendiri sebenarnya sangat luas sekali, bergantung pada hatinya seseorang itu sendiri. Salah satunya contohnya itu seperti apa itu? Boleh diceritakan, mungkin pengen tahu yang gitu yang. Oke, contohnya seperti ini secara gaib ya. Kita berbicara tentang gaib yang pernah saya lakukan. Misalnya di ruangan ini ada 1000 jin. Ya. Kebanyakan praktisi seperti apa nangkapnya? Mereka tarikan. Iya, ditarik. Masukin ke botol. Cus satu-satu atau berapa sekali narik. Itu kan menguras, baik itu menguras tenaga batin, menguras tenaga fisik juga. Untuk begini pun sama berat kan, dari tarik itu perpaduan antara nafas, batin dan fisik kita. Tapi dengan hijab akbar, misalnya nih kita isi air misalnya segini atau segimana, kita tiupkan, kita niatkan, ya Allah, saya mohon semua setan yang ada di sini tertarik masuk ke sini, dibaca, seyakin kita tiupkan, kita simpan di ruangan. Insya Allah selesai. Yang kita lihatin aja itu setan pada masuk semua, tertarik. Tertarik semua. Iya. Seperti itu salah satunya kalau secara baiknya seperti itu. Nah, kalau untuk contoh yang lain misalnya bisa kita memakai telur, kita tiupkan dengan niat misalnya kalau telur yang ditempelkan ke badan seseorang, maka semua penyakit medis dan non medisnya tertarik. Itu bisa. Nanti apa buktinya? Si telur itu terasa makin berat dan makin keras. Contohnya gitu. Itulah cara singkatnya menggunakan hijab akbar yang menurut saya cukup luar biasa. Jadi hijab akbar juga bisa untuk apa ya, menyembuhkan lah intinya gitu ya. Tapi kita tetap atas izin Allah gitu ya. Nah, ini hanya sebagai wasilah. Itu aja contohnya seperti itu yang pernah saya alami menggunakan hijab akbar, media air, media telur, atau bisa kita memindahkan penyakit orang misalnya ke hewan, macam-macam lah. Sebenarnya gimana hati kita pengennya seperti apa, asal yakin insya Allah dengan mudah. Pakai hijab akbar itu. Di samping itu juga kan banyak faedahnya. Contohnya bisa digunakan untuk perang gaib. Jadi kita mempunyai pasukan yang sangat banyak lah. Nah, kemudian tadi hijab akbar yang tadi Kang jelaskan, kemudian kan tadi ada media untuk dikasih air. Nah, yang si cangkok ini contohnya saya pribadi yang dikasih, kemudian saya ingin tadi seperti menyerap ini itu masih sama apa tidak? Sama, untuk manfaat, faedah, power sama ya. Cuman begini, hijab akbar itu kemampuannya dibagi 4 bagian. Yang paling tinggi itu adalah kamil. Yang kedua ini kohar, yang ketiga ini jalal, yang keempat ini jamal. Ya kan. Nah, seseorang ini bergantung kemana nih penguasaannya. Itu bergantung pada dirinya pribadi, baik itu secara mental, batin, kemana. Nanti ini yang menentukan. Jadi setelah minum, seseorang itu kemana jatuhnya? Apakah ke jamal, ke jalal, ke kohar, atau itu jatuhnya itu apakah sama Kang Arya ditujukan ke sini atau emang dari pribadinya jatuh? Dari dirinya pribadi, karena kan itu mah sudah
mungkin dari Gusti Allah nih ya, begitu kita menerima itu kita jatuhnya di mana. Karena kan mungkin Gusti Allah tidak tiba-tiba tidak, Gusti Allah pun menerangkan ataupun menjelaskan secara syariatnya ya, secara prosesnya. Mungkin kenapa kita bisa ada di Jamal ya, mungkin karena kita kualitasnya mungkin rendah, jadi di Jamal dulu, nanti suatu saat bisa naik ke Jalal, bisa naik ke Kohar, bisa naik ke Kamil. Gitu. Waktu saya langsung ke Kohar karena saya sering berpuasa dulunya, mungkin amalan ini itu saya juga karena pengaplikasian kegaiban juga sering gitu kan, seperti mengobati dan lain-lain, jadi mungkin saya jatuh ke Kohar pada saat itu. Nah kemudian yang tadi yang orang yang diberikan gitu kan, yang diberikan itu tadi bisa sama, penyembuhannya masih sama. Nah, untuk teknik sama. Kemudian dia ada nggak seperti halnya harus mengerjakan wiridan lagi ataupun puasa ataupun apa, ada nggak? Kalau untuk wiridan jelas ada, kita punya keilmuan, kita harus ngewirid, ibaratnya itu untuk mengasah. Untuk mengasah saja. Ataupun untuk mengecas, karena ya maaf, setiap amalan pasti kan larangannya itu harus menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Tapi kan kadang kita ada lalainya, ya nggak usah yang neko-neko lah ya. Kalau misalnya mabuk, zina udah jelas. Iya. Tapi kan kita ada yang nggak tahu bahwa itu dilarang. Misalnya contoh berbohong, itu kan nanti bisa mengikis keilmuan kita. Nah makanya dengan wiridan itu bisa membersihkan atau mengecas kembali atau memurnikan energi yang ada di badan kita sendiri. Tapi ada pun untuk puasa, setelah saya kasih dengan media air, mereka nggak puasa silahkan, mau puasa pun ya silahkan. Itu aja yang membedakan. Saya selalu mempermudah karena mengingat zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Seperti itu, selalu mempermudah lah pada murid-murid saya dengan metode. Adapun misalnya gini, murid saya menemukan metode yang lebih mudah, atau silahkan. Karena setiap orang gini, metode yang saya jalankan belum tentu bisa dijalankan untuk orang lain, ya kan? Makanya carilah metode yang mudah bagi kita sendiri. Jadi buat orang lain mudah, belum tentu buat kita mudah. Nah itu aja, ya kan? Nah kemudian tadi Kang Arya bilang bahwasannya kita bisa menyembuhkan seseorang di atas izin Allah melalui perantara kita, gitu kan? Nah melalui air contohnya ya. Contohnya kayak tadi yang telur kemudian bisa menyedot penyakit-penyakit. Nah itu ada bacaan tersendiri, wiridan tersendiri, atau kita langsung dikasih atau gimana? Itu wiridan atau bacaannya wiridan Najib Akbar itu. Oh jadi setiap yang saya kasih nggak dikasih ilmunya aja, saya wiridannya pun saya kasih. Oh ada wiridan secara lengkap, pokoknya secara lengkap seperti apa yang saya terima dari awal sampai akhir. Nah untuk masalah prakteknya mungkin kan karena keyakinan manusia berbeda-beda, jadi ada yang jika kita tidak yakin mengobati seseorang dengan air, ya ada kalanya si airnya kita pegang, kita baca, seyakin kita. Kalau udah yakin sudah kita kan. Tapi kalau yang udah seperti saya begini, maaf, mau mengobati orang, misalnya untuk meruqyah orang, cukup dengan air, kita yakin set, tinggal gitu doang, udah kita minumkan, insya Allah. Kalau saya seperti itu, tidak perlu dibaca lagi, karena kuncinya Najib Akbar itu dari sini, dari hati kita sendiri dan keyakinan pada Gusti Allah. Itu. Oke, siap. Gimana? Ada yang tanya lagi? Untuk sekarang sih lumayan sudah jelas, sudah banyak tanya-tanya kepada Kang Arya nih ya. Makasih banyak nih. Siap ya atas udah mampir ke sini ya dari jauh dari pengobatan akhirnya menuju ke sini. Baik, untuk podcast kali ini dari Kang Arya ya. Kang Arya makasih banyak nih. Siap. Ya, oke, lah mampir ke sini, makasih banyak. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah yang setia untuk melihat channel Laskar Arya Kingdom ya. Nanti silahkan pantang terus channelnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, biar kalian itu tidak ketinggalan dari video-video berikutnya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.